bendera dari kedewasaan pada hari ini. Bacaan pertama dari kitab Bilangan, bacaan kedua dari surat kepada jemaat di Galatia dan Injil Lukas adalah cita-cita untuk menonjolkan keberanian. Kalau bahasa Alkitabiah disebut jangan takut. Kepada umat perjanjian lama melalui kitab Bilangan disebutkan oleh penulis, Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Surat kepada jemaat di Galatia mencerminkan sekali penyertaan para penatua, pemuka umat, para pendamping dan seterusnya, supaya jemaat itu berani melangkah bersama. Injil Lukas pada hari ini menegaskan supaya orang-orang jangan takut menerima berita gembira mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian terkasih, saya juga baru pulang dengan satu misi untuk meyakinkan umat Katolik di Paroki Santo Andreas Ayata supaya jangan takut. Saya biasanya merayakan Natal di stasi-stasi, paling banyak 3, malam Natal, hari raya Natal, dan oktav Natal atau 26 Desember. Kali ini 7 memang. Wow, luar biasa ya. Malam Natal di Sabah, hari raya Natal yang siap saman, oktav Natal di Kamat, 27 di Fok, 28 di Aisa, 29 di Aifa, 30 di Andreas, 31 di Kumurkek. Tempat-tempat ini Anda lihatlah di dalam Google. Tuh, daripada tanya di mana ya, cari di Google, ada itu bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya tahu di mana Kamat, di mana Aisyah, di mana Asyaf Sama, dan bisa menyebut nama-nama tempat ini. Ketika mengirimkan pesan selamat Natal kepada teman-teman saya, ada yang mengatakan, wow, Bapak Uskup merayakan Natal di Afrika. Dikiranya Aifa Timur itu di Tanzania. Dasar bodoh. Itu di Papua. Di Afrika mana? Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagian dari Anda mungkin menyadari, sejak peristiwa berdarah 1 September 2021 di Kisor, ketika masyarakat membantai 4 orang prajurit TNI dengan parang, itu terjadilah konflik berkepanjangan yang tanda-tanda penyelesaiannya baru pada April 2024. Maka sejak saat itu ada pencarian kurang-kurangnya 20 orang yang disebut DPO atau wanted. Maka terjadilah apa yang kita namakan pengungsian, eksodus. Kita jangan lupa mayoritas mutlak dari penduduk di bagian itu adalah umat Katolik. Maka peristiwa itu tentu berdampak berpengaruh pada dinamika gereja. Pastor dengan kurang-kurangnya 30 orang harus meninggalkan Ayata melalui jalan lain. 6 hari baru tiba di Kumurkek, ibu kota kabupaten. Panjang ceritanya, tapi pada akhirnya Ayata, Aifa Timur seperti neraka, tempat yang ditinggalkan, tempat yang menjadi arena pertempuran antara mereka yang secara ideologis memperjuangkan kesejahteraan tanah Papua dan Tentara Nasional Indonesia. Berkali-kali terjadi pertemuan-pertemuan untuk rekonsiliasi
untuk perdamaian, untuk menormalkan keadaan bagaimana dahulu. Terakhir, ada titik terang ketika kami merayakan Paskah bersama pada April 2024 dengan kehadiran juga Inspektur Jenderal Johnny Edison Isir, Kapolda pada waktu itu Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pada waktu itu saya sepakat dengan pastor, ketua tim pastoral wilayah dan bagian besar umat kita untuk merayakan Hari Damai Sejahtera, Shalom Natal di stasi-stasi yang saya sebutkan tadi. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian terkasih, sama dengan situasi pada umumnya ketika kita memasuki tahun baru, bukan hanya selamanya cita-cita dan keinginan-keinginan baik yang ada di benak kita, tapi juga kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tapi kita harus memasuki suatu arena waktu yang memberi kita perjalanan, suatu perputaran waktu yang menentukan nasib dan keseharian kita yang insya Allah lebih baik ke depan. Oleh karena itu, Gereja Katolik sejak lama menempatkan Hari Raya Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah pada pertengahan tahun untuk memberikan jaminan keyakinan mengenai di tangan Tuhan tidak perlu ada yang harus ditakutkan. Di tangan Tuhan tidak seharusnya kecemasan dan kekhawatiran berlebih-lebihan membelenggu nafas kehidupan kita manusia. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari, kita mengambil contoh Santa Maria, seseorang yang dengan keberanian tingkat tinggi menjawab iya pada kehendak Tuhan dan mengikuti seluruh rangkaian perjalanan putra dan menyelamatkan dunia ini sampai di bawah kaki salib. Kita semua tahu, kita mempraktekkan apa-apa yang biasanya kita mohon dari Santa Maria. Secara amat istimewa, Gereja Katolik menyediakan bulan Mei dan bulan Oktober untuk masuk itu. Tapi tidak ada salahnya pada bulan tahun kita mengenang peran sentral dari Santa Maria Bunda Allah untuk memberikan jaminan bahwa tidak sepantasnya kita ragu-ragu, kita cemas dan khawatir. Jangan takut untuk menapaki hari-hari ke depan dengan sedapat mungkin melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mudah-mudahan menyaksikan saat penuh rahmat. Tiap hari dalam keyakinan Katolik adalah Kairos, saat ketika kita harus menikmati rahmat dan damai sejahtera Tuhan.